Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Untuk hari ini materi pertama matematika, yaitu tentang bilangan bulat dan pecahan. Silakan disimak ya. Yang pertama yaitu pengertian bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini bilangan bulat disimbolkan dengan huruf B besar atau huruf kapital ya. Itu dimulai dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat bisa digambarkan pada garis bilangan. Itu ya. Gambarnya seperti itu. Kalau ke kanan itu bilangan bulat positif. 0 itu adalah bilangan 0. Dan untuk ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Oke, ngerti ya? Selanjutnya yaitu di dalam bilangan bulat termuat beberapa bilangan. Yang pertama yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah itu disimbolkan dengan huruf C yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Yang kedua yaitu bilangan asli. Bilangan asli itu dilambangkan dengan huruf A. Contohnya yaitu 1. Pokoknya bilang asli yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu bilangan genap. Dilambangkan dengan GE. Itu dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Selanjutnya yang keempat itu bilangan ganjil, yaitu simbolnya yaitu GA atau G. Itu mulainya dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Yang kelima itu bilangan prima, disimbolkan dengan P, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Itu bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan bulat. Coba kalian lihat gambar garis bilangan di atas itu. Lihat arah yang ke kiri, bilangan bulat negatif itu ya. Semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif itu. Kalau ke kiri itu akan semakin kecil. Kalau ke kanan itu nilainya semakin besar. Negatif 5 sama negatif 4 itu lebih besar negatif 4. Contoh ya, urutkan bilangan berikut: negatif 2, 4, negatif 8, 0, negatif 3, 1, 6, negatif 5. Tuh, setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar itu menjadi negatif 8, negatif 5, negatif 3, negatif 2, 0, 1, 4, 6. Oke, selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat. Kalian bisa lihat lambang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu untuk yang pertama, itu bacanya A lebih besar dari B. Yang kedua, A lebih kecil dari B.
ketiga itu A lebih besar atau sama dengan B. Yang keempat itu bacanya A lebih kecil atau sama dengan B. Yang terakhir A sama dengan B. Contohnya ya. 1 lebih besar dari negatif 3. Jadi pakai lambang apa? Yang pertama. Untuk yang contoh kedua, negatif 5 itu lebih kecil dari 2. Pakai caplok yang kedua. Selanjutnya yaitu lawan dari bilangan bulat. Lawan dari A adalah negatif A. Contohnya, lawan dari 5 adalah negatif 5. Lawan dari negatif 3 adalah 3. Oke, selanjutnya yang kedua, operasi hitung pada bilangan bulat. Pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, jika A ditambah B sama dengan A tambah B. Yang kedua, jika A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Yang ketiga, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Yang keempat, A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Contohnya, 1, 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Yang kedua, 6 dikurangi 4 itu sama dengan 6 ditambah negatif 4. Itu sama dengan 2. Yang ketiga, negatif 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif dalam kurung 3 ditambah 2 itu sama dengan negatif 5. Yang keempat, 9 dikurangi negatif 5 itu sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Jadi untuk mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan harus lihat rumusnya ya. Untuk contoh membuat garis bilangan. Ini contohnya untuk nomor 1 ya. Misalkan lihat. Contohnya garis bilangan hanya nomor 1 dan nomor 3. Coba kalian perhatikan itu. Itu ya. Jika 4 ditambah 3, berarti arahnya dari angka 0 dulu ke arah kiri, baru ditambahkan 3, jadi hasilnya 7. Untuk nomor 3 itu kan negatif 3 ditambah negatif 2, jadi arah bilangannya ke kiri. Pertama dulu yaitu 0, dari 0 ke negatif 3, baru ditambah negatif 2. Jadi hasilnya negatif 5. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama itu yaitu sifat komutatif. Jika A ditambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, 12 ditambah negatif 9 itu sama dengan negatif 9 ditambah 12. Hasilnya 3. Jadi dibalik ya. Jadi A tambah B itu jadinya B tambah A. Terus yang kedua, A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C, itu sifatnya asosiatif. Contohnya negatif 6 itu dikurung ya, negatif 6 ditambah 5 ditambah negatif 9
sama dengan negatif 6 ditambah dalam kurung 5 ditambah negatif 9 itu sama dengan negatif 10. Yang ketiga yaitu A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A. Itu termasuk unsur identitas. Contohnya negatif 15 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah negatif 15 itu sama dengan nilainya negatif 15. Jadi tetap ya. Yang keempat, A ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A itu sama dengan 0 inverse. Karena sama-sama ya nilainya, hasilnya kan 0. Contohnya contohnya 5 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Yang kelima itu sifat pengurangan ya. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya 80 dikurangi 60 sama dengan 80 ditambah negatif 60 sama dengan 20. Yang kedua, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Yang ketiga, negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Keempat, A negatif A dikurangi negatif B sama dengan A tambah B. Jadi sifat-sifat antara penjumlahan dan pengurangan itu hampir sama. Yang ketiga yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi setelah penjumlahan dan pengurangan, sekarang operasi perkalian dan pembagian. Apa sih perkalian itu? Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Tuh, jika N dikali A itu sama dengan A tambah A tambah A dan seterusnya. Contohnya 3 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Contoh kedua, 4 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi kalau 3 kali 4 itu 4-nya 3 kali. Kalau 4 dikali 3 jadi 3-nya 4 kali. Hasilnya sama-sama 12. Dan kalian harus ingat rumus ini ya. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif itu sama dengan negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Selanjutnya sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif itu jika A dikali B sama dengan B kali A. Contohnya negatif 7 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali negatif 7 sama dengan negatif 21. Jadi untuk sifat komutatif itu dalam perkalian dibalik ya, antara A dikali B itu jadinya B kali A. Yang kedua, sifat asosiatif itu jika dalam kurung A dikali B dikali C jadinya A dikali dalam kurung B kali C. Contohnya 4 dikali negatif 5 dikali 6 sama dengan 4 dikali dalam kurung negatif 5 dikali 6 sama dengan 4 dikali negatif 30. Hasilnya negatif 120. Sifat ketiga yaitu sifat distributif pada perkalian dan dalam penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang ketiga itu sifat distributif dalam perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Yang A itu ya rumusnya A dikali dalam kurung B tambah C itu sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah A kali C. Contohnya 2 dikali 4 ditambah negatif 3 itu sama dengan 2 dikali 4 ditambah 2 dikali negatif 3 sama dengan
8 ditambah negatif 6. Jadi 8 itu dari mana? 2 dikali 4. Kalau negatif 6 itu dari 2 dikali negatif 3. Hasilnya 2. Sifat yang kedua, A dikali B dikurangi C itu sama dengan A dikali B dikurangi A kali C. Contohnya 6 dikali 8 kurangi negatif 3 itu sama dengan 6 dikali 8 dikurangi 6 dikali negatif 3. 6 kali 8 itu adalah 48. 6 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 18. Jadi 48 dikurangi negatif 18 itu hasilnya 66. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat itu sifat-sifatnya seperti ini ya. 1. Jika A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A, maka bukan komutatif. Contohnya 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. Terus 5 dibagi 25 itu sama dengan 0,2. Jadi bukan komutatif atau tidak komutatif. Tidak sama dengan atas sama bawahnya. Yang atas itu hasilnya 5, yang bawah hasilnya 0,2. Jadi bukan komutatif. Yang kedua, jika A dibagi B sama dengan C tidak sama. Yang kedua, jika A dibagi B dalam kurung ya, dibagi C tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C, maka bukan asosiatif. Contohnya 20 dibagi 10 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 itu dari mana? 20 dibagi 10. Yang kedua, 20 dibagi dalam kurung 10 dibagi 2 itu sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi tidak sama ya hasilnya. Jadi bukan asosiatif. Yang ketiga, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi A itu sama dengan 0. Contohnya 0 dibagi 15 itu sama dengan 0. Yang keempat, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya negatif 12 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Tandanya seperti itu ya. Terus selanjutnya yang kelima, tidak bersifat tertutup karena hasil pembagiannya tidak selalu bilangan bulat. Masih ingat kan bilangan bulat tadi apa aja yang meliputi bilangan positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi contohnya itu 5 dibagi 2 itu sama dengan 2,5. Karena 2,5 itu bukan bilangan bulat, maka itu sifatnya tertutup karena tidak memuat atau tidak selalu bilangan bulat. Next. Yang terakhir yaitu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Dalam pengerjaan operasi campuran bilangan bulat ini, maka berlaku urutan pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dahulukan dulu pengerjaan di dalam kurung, akar, dan pangkat. Yang kedua itu perkalian atau pembagian. Ingatlah jika terdapat perkalian dan pembagian yang berurutan, maka kerjakan dari depan terlebih dahulu. Terus yang ketiga itu penjumlahan atau pengurangan. Berurutan ya kalau mengerjakannya. Dan yang terakhir itu ya, jika operasi setingkat maka kerjakan terlebih dahulu operasi yang paling di depan. Next, contohnya contoh soal tadi ya. Contoh yang hitungan campuran. Yang pertama yaitu
3 ditambah negatif 2 dikali 4 itu sama dengan, jadi kerjakan apa dulu tadi, yang perkalian terlebih dahulu. Jadi negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Jadi 3 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 5. Yang kedua, contoh kedua, 14 dikurangi negatif 5 ditambah 2 itu sama dengan 14 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 14 ditambah 3, hasilnya sama dengan 17. Jadi kalau ada pengurangan dan penjumlahan, diberikan dulu penjumlahannya. Yang ketiga, negatif 4 pangkat 2 ditambah 12 dibagi negatif 3 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 4 pangkat 2 itu sama dengan negatif 4 dikali negatif 4, hasilnya ada 16 ditambah 12 terus baru dibagi negatif 3 dikali negatif 2, jadi 16 ditambah negatif 4 itu dari mana? 12 dibagi negatif 3 lalu dikali negatif 2 sama dengan 16 ditambah 8 sama dengan 24. Jadi kalau ada yang tanyakan, akan ditanyakan ya kalau belum mengerti. Oke, sekian, terima kasih untuk materi hari ini. Kalau ada yang tidak mengerti atau mau ditanyakan, silakan tanya di grup atau WA saya. Dan untuk tugasnya silakan dicek di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.